Selamat siang, perkenalkan nama saya Vanessa Geraldine dari Manajemen Perhotelan Universitas Pelita Harapan. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori psychodynamic approach. Tidak hanya bersifat struktural ataupun organisasional, namun teori psychodynamic approach ini menghubungkan antara latar belakang psikologi seseorang dengan kepemimpinan seseorang. Latar belakang psikologi seseorang ini membahas seperti pendidikannya, keluarganya, dan sebagainya. Lalu berdasarkan dari latar belakang psikologis keluarganya, jika pemimpin memiliki orang tua yang cenderung otoriter, maka dalam memimpin suatu organisasi pun pemimpin akan cenderung otoriter. Namun sebaliknya, jika memiliki orang tua yang bersifat laissez-faire, maka pemimpin cenderung memiliki orientasi yang kurang jelas. Lalu berdasarkan dari hal tersebut, sehingga dari teori psychodynamic approach ini tuh ada attitude yang dimiliki pemimpin. Yang pertama itu ada dependent, di mana pemimpin yang dependent ini cenderung berasal dari keluarga yang otoriter. Lalu untuk counter dependent juga cenderung dari keluarga yang otoriter. Dan yang terakhir itu adalah sifat pemimpin yang independence, di mana cenderung berasal dari keluarga yang orang tuanya moderate. Nah, lalu untuk kegunaan teori dinamika approach dalam kepemimpinan, yaitu teori ini tuh digunakan untuk menganalisis motif yang mengatur perilaku seorang pemimpin. Jadi dengan menggunakan teori ini kita bisa menganalisis sifat pemimpin seperti apa dari latar belakang keluarganya maupun pendidikannya, sehingga pengikut dapat melihat pemimpin itu seperti apa. Itu dia. Nah, lalu untuk praktek sehari-harinya, contoh dari menurut saya itu adalah ketika dalam suatu organisasi itu ada pemimpin dan pengikut, misalnya mereka ada masalah pribadi, maka untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan psychodynamic approach, di mana kita akan melihat latar belakang psikologis dari seorang pemimpin ini dengan latar belakang psikologis dari seorang pengikut ini. Lalu ketika kita telah meneliti latar belakang psikologisnya, sifatnya seperti apa, maka kita gabungkan dan akan membuat solusi yang lebih efektif dan efisien. Karena ketika kita mengetahui latar belakang psikologis dari pemimpin dan menghubungkannya dengan gaya kepemimpinannya, lalu pengikut juga kita mengetahui latar belakang psikologis pengikut, maka kita bisa menggabungkannya dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi itu contoh dari kegiatan sehari-hari psychodynamic approach. Jadi digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah agar lebih efisien, maka dilakukannya dengan menghubungkan latar belakang dari seseorang tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori psychodynamic approach. Terima kasih.